ini menceritakan pelayanan misi Paulus di Eropa yang dimulai dari kota Filipi, di mana Paulus bertemu dengan seorang perempuan. Nah, siapa sih perempuan itu? Perempuan itu bernama Lydia. Perempuan itu bukanlah wanita sembarangan. Dia adalah seorang pebisnis yang terkenal karena menjual kain ungu yang mahal, dan biasanya kain itu dipakai oleh golongan elit, para pejabat atau keluarga kerajaan untuk menunjukkan status sosial mereka yang tinggi. Jadi, dari segi penghasilan Lydia ini sangat berkecukupan. Lydia ini bukan orang Yahudi, tetapi ia beribadah kepada Allah dan membuka hati untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Bahkan, ia memberi diri bersama keluarganya untuk dibaptis. Paulus pun bersama rekan-rekannya juga singgah dan sempat menumpang di rumah Lydia sebagai bentuk apresiasi sekaligus konfirmasi dari iman percaya Lydia. Lydia bukan hanya basa-basi menawarkan rumahnya untuk Paulus dan timnya, tetapi dia juga menjamu Paulus sebagai wujud imannya kepada Tuhan. Lydia adalah orang pertama yang bertobat di tanah Eropa yang pertobatannya dicatat dalam Alkitab. Dia adalah seorang dari daerah Tiatira. Rumah Lydia menjadi dasar pelayanan Paulus di kota Filipi. Ia juga melayani Tuhan dengan kekayaan dan kemampuannya. Bahkan, Lydia merupakan salah satu tokoh yang membentuk gereja di Filipi. Setelah Paulus dan Silas keluar dari penjara, mereka kembali ke rumah Lydia, dan di sana ada saudara-saudara seiman. Lydia bukan hanya membuka rumahnya untuk Paulus dan timnya saja, tetapi juga kepada saudara seiman lainnya. Saat itu juga, tantangan mulai menghadang pelayanan Paulus. Seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung berhari-hari mengganggu Paulus ketika dia sedang mengajar. Ia pun mengambil keuntungan dari pelayanan Paulus. Bahkan, perempuan ini mengganggu mereka ketika mereka pergi kemanapun juga. Kalimat yang dipakai hamba perempuan yang memiliki roh tenung itu, yaitu bisa kita lihat pada ayat yang ke-17. Ia mengatakan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Nah, bukankah kalimat ini meninggikan Tuhan? Namun itulah strategi paling hebat dari setan. Dia membuat dirinya tersamar ke dalam hal yang rohani. Tetapi tidak semua seruan yang meninggikan Tuhan adalah dari Roh Kudus. Setan pun bisa menyamar dan memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Ketika perempuan yang kerasukan setan itu terus mengganggu, maka Paulus pun dengan tegas dan keras mengusir setan itu, dan roh tenung pun keluar dari hamba perempuan itu. Nah, dari cerita ini dapat kita ketahui dan dapat kita belajar bahwa setiap pekerjaan Tuhan selalu ada tantangan yang berasal dari kuasa kegelapan. Setiap pemberitaan Injil dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun selalu akan mendapat gangguan dari musuh kita, yaitu setan. Namun, mari kita melihat bahwa bagaimanapun besar dan hebatnya kuasa si jahat, tidak mungkin dapat menggagalkan pekerjaan Tuhan, dan tidak ada kuasa apapun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Belajarlah dari Lydia
Ia menggunakan harta, kekayaan, dan kemampuannya untuk melayani Tuhan, dan hati-hati dengan tipu daya setan yang mengelabui kita dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, kita perlu kepekaan terhadap suara Tuhan. Walaupun ada tantangan, jangan pernah takut. Roh Kudus akan selalu mendampingi kita dalam pelayanan.